Jadi persoalan Loli ini, kalian semua ya, Kanit PPA, ya, Kementerian PPA Lani, AI, Komisioner KPI, kalian pasti akan saya sikat secara hukum dan administrasi. Saya mengerti aturannya, ya, karena kalian berbohong kepada saya. Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Dilarang, bukan lagi tidak boleh, dilarang. Kau nggak malu ya? Kau tidak malu? Fadel, maaf, Loli itu ngomong, kau tidak pernah dampingi dia sekalipun selama 5 bulan. Tapi kok kau ngomong di media ABC? Di mana harga dirimu sebagai seorang lawyer? Saya tidak perlu menjawab, saya tidak suka berargumentasi. Saya menyampaikan fakta dan kejadian. Geliat perjuangan Rasman Arif Nasution dalam polemik panas antara Nikita Mirzani dan Loli nampaknya belum usai. Pasalnya, usai menyampaikan aspirasi Loli kepada Komnas HAM beberapa waktu silam, Rasman Arif Nasution lagi-lagi menghadirkan gebrakan baru dengan menyambangi kantor Ombudsman Republik Indonesia. Menurut penjelasan Rasman, kedatangan kemarin bertujuan untuk melaporkan adanya dugaan malpraktik yang terjadi secara administrasi dalam penanganan kasus Fadel Bajideh dan Loli. Mengingat fungsi Ombudsman RI yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di tanah air, Rasman pun berharap jika langkah ini dapat menjadi titik balik pada penanganan Loli maupun kasus hukum Fadel. Lantas, seperti apa dugaan yang diadukan oleh Rasman dalam kunjungannya kemarin? Saya sudah melakukan komunikasi dan memberikan surat pengaduan yang nantinya akan kami lengkapi dan akan segera dirapatkan di 9 anggota komisioner. Jadi komisioner Ombudsman itu ada 9 orang dan pihak dari Ombudsman mereka ternyata sudah tahu kasus ini dan bahkan mereka tahu keadaan bagaimana Loli, bagaimana Fadel, bagaimana NM, bagaimana saya, semua mereka sudah tracking. Ada yang bertanya ke saya, apa sih tugas Ombudsman RI? Kok Rasman pergi ke sana gitu? Kemarin ke Komnas HAM sudah saya jelaskan. Komnas HAM itu punya kewenangan. Nah sekarang Ombudsman RI itu kewenangannya adalah satu, ya, supaya masyarakat luas tahu. Pertama, menerima dan memeriksa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Kami menduga penanganan perkara Fadel Loli ini ada dugaan malpraktek secara administrasi. Nah, ini yang saya berharap kasus Loli ini bisa segera masuk Ombudsman ke dalam. Kenapa? Satu, kita mencurigai dari awal Loli ini tidak mendapat perlakuan yang layak, lalu kemudian tentu ada surat menyurat ketika diambil paksa, dibawa ke safe house, itu kami minta dilakukan investigasi. Begitu juga ketika dia lari, kenapa dia lari? Safe house itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka Ombudsman dapat memeriksa itu. Kemudian ada Kementerian PPA di situ yang berperan berkomunikasi dengan saya. Ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Malah kita lihat tidak benar. Ombudsman bisa masuk. Kemudian unit PPA, Polres, mereka bisa masuk lewat lembaga yang di atasnya. Mereka limpahkan, kalau unit PPA tadi dikoordinasikan ke saya, unit PPA Polres Jaksel, karena ini adalah Polres PPA Polres Jaksel, maka nanti Ombudsman akan menyerahkan ke Ombudsman Jakarta Raya.
Lalu kemudian KPAI, mereka akan office to office, institution to institution akan bergerak. Jadi kita berharap lewat kasus ini, kasus Fadel, Loli, NM, saya Rasman akan terbuka mata. Dan saya berharap Ombudsman segera bertindak. Kemudian setelah dari sini, saya nanti akan atur ke DPR RI. Komisi yang menangani anak. Tidak main-main nampaknya keteguhan hati Rasman Arief Nasution dalam perjuangan membela Loli. Buktinya, Rasman pun mengakui jika kedatangan ke Ombudsman kemarin bukanlah langkah terakhir yang akan ia ambil. Beberapa waktu ke depan, Rasman akan menuangkan keluh kesahnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, dalam kunjungan kemarin, Rasman pun sempat pula meluapkan amarah yang selama ini menyiksa hatinya, yang habis dikoyak rasa khawatir terhadap Loli. Lantas, seperti apakah ungkapan rasa kecewa dan kekhawatiran Rasman? Serta bagaimanakah pula pesan tegas Rasman kepada pihak-pihak yang diduga menutupi proses dipulangkannya Loli? Jadi, persoalan Loli ini, kalian semua ya, Kanit PPA, ya, Kementerian PPA Lani, AI, Komisioner KPAI, kalian pasti akan saya sikat secara hukum dan administrasi. Saya mengerti aturannya. Ya, karena kalian berbohong kepada saya. Ada rekamannya, ada saksinya. Pertanyaan saya, kenapa Loli disembunyikan dari saya? Saya tidak mencari Loli, Loli yang mencari saya. Loli yang mempercayakan ke saya, membawa dia ke Polres Jaksel, dan dia tidak mau ke Polres Jaksel, tapi saya bujuk. Karena dia bilang Polres Jaksel penyidiknya tidak fair. Loli yang saya yakinkan untuk pindah ke Polres, ke Rumah Sakit Kramat Jati, dia lihatkan ruangannya, tahu-tahu dipindahkan. Ini apa ini? Sekarang tidak tahu keberadaannya. Kalau memang dia aman, tunjukkan aja videonya. Suruh kalian datang ke sana, kalian liput bareng-bareng. Dia aman, dia om, saya udah aman om, gak ada masalah, clear. Sekarang di mana keberadaannya? Apa yang kamu tutupi? Katanya tidak dibius, saya kan tidak menuduh. Jangan-jangan dibius. Kenapa dibawa jam 11 malam? Kenapa? Padahal sudah ada kesepakatan. Nah, mungkin ini sekarang ada teleponan, ada intervensi. I don't care. Siapapun yang coba-coba memainkan kasus ini. Kenapa anak ini bisa mau ke Bang Rasman? Yang pertama itu. Yang kedua, dia juga kan mau dan bukan ada unsur paksaan. Ini penting sekali. Kalau ini ada paksaan, tentunya polisi juga melihat dari segi perspektif. Jangan juga ini dikaitkan dengan proses bahwa ada, ini adanya intimidasi dan lain-lain, ini nggak ada. Kalau kita lihat di sini nyata bahwa anaknya juga yang mau untuk bisa dibawa ke Polres, itu juga dibujuk kan, tadinya maunya ke rumahnya ke kantornya Bang Rasman. Ayo balik lagi, faktanya sekarang ini kan ternyata bahwa Loli ini pindah, yang tadinya di Rumah Sakit Kramat Jati ternyata nggak ada di situ. Nah, ini kemana kan gitu? Tentunya Bang Rasman juga kan melihat bukan kepada proses pemindahannya, ini pahamin dulu. Tapi dia melihat bahwa kasihan Loli ini seperti apa? Apakah Loli dalam posisi yang benar-benar sudah nyaman atau dalam posisi yang tertekan di bawahnya kan gitu? Nah, ini yang penting karena apa? Jangan sampai juga menjadi eksploitasi banyak orang, ya, walaupun orang-orang itu kita juga nggak tahu nih siapa yang membawa kan gitu, sehingga Loli sendiri nggak nyaman. Kalau memang dipublikasi dan ternyata memang Loli nyaman, toh juga pasti Bang Rasman juga akan, oh ya nggak apa-apa, memang sudah sewajarnya seorang anak di bawah umur itu mendapat suatu kenyamanan kan gitu. Keputusan pihak kepolisian untuk memulangkan Loli ke pelukan keluarga memang berhasil melahirkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Ada yang pro lantaran hak dan status Nikita Mirzani sebagai orang tua kandung, namun ada pula yang kontra dan ikut mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Terlebih lagi, Loli disebut-sebut dijemput dengan damai tanpa adanya paksaan apapun.
Sedangkan selama ini, Rasman selalu menyatakan jika Loli tidak rela untuk kembali ke tangan keluarga. Sontak saja, perubahan sikap Loli yang cenderung drastis pun disorot dengan tajam. Lantas, seperti apa tanggapan Fahmi Bahmid melihat kisruh ini yang semakin simpang siur? Loli, saya katakan selama ini simpang siur. Loli itu saya yang meminta. Saya atas nama ibunya bernama Nikita Mirzani. Saya berkirim surat. Saya meminta anak tersebut ditempatkan tempat yang lebih eksklusif. Itu atas permintaan saya. Pada hari Jumat saya datang ke Rumah Sakit Polri, ditemenin oleh budenya. Saya minta sama budenya untuk turun tangan. Saya telepon Nikita, "Nik, kamu ikut telepon budemu." Saya telepon budenya. Saya minta Ibu Kasat, Ibu Kanit PPA, Ibu Citra dengan saya, dengan Bude sama-sama kita ke Rumah Sakit Polri di Keramat Jati. Setelah budenya menjelaskan segala macam, maka Laura diserahkan kepada saya selaku perwakilan dari Nikita Mirzani. Setelah itu saya minta anak itu ditempatkan di tempat yang sangat-sangat eksklusif. Makanya saya tidak percaya dengan Fahmi. Fahmi bilang ada dengan keluarganya, ada fotonya, bermain. Sekali lancung ke ujian Fahmi, seumur hidup orang tak percaya. Dan kau ngomong selama ini ke publik bahwa sudah baik, sudah ini di safe house. Faktanya apa? Saya sudah bilang, saya nggak ngerti apa arti takut. Dan saya tidak mau tahu kalian senang atau tidak netizen kepada saya. Yang penting bagi saya hak azazi seorang Loli dan atau siapapun saya akan kedepankan. Karena saya berangkat dari bawah. Sehingga saya paham penderitaan orang yang di bawah. Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Dilarang, bukan lagi tidak boleh, dilarang. Tidak ada, semuanya yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Saya katakan kasih sayang seorang ibu sepanjang masa. Kau nggak malu ya? Kau tidak malu? Loli itu ngomong, kau tidak pernah dampingi dia sekalipun selama 5 bulan. Tapi kok kau ngomong di media ABC? Di mana harga dirimu sebagai seorang lawyer? Nah, jadi saya tidak perlu menjawab, saya tidak suka berargumentasi. Saya menyampaikan fakta dan kejadian. Makanya saya pesan, Loli, lihat Om, lihat Tante Ade. Jangan takut, kamu berjuang. Kalau ada sesuatu info, cari jalan supaya kamu keluar dari kerangka itu. Dan kalau ada yang melakukan kejahatan, kejar, infokan ke kita. Kamu berhak untuk hidup layak, mendapat pendidikan yang layak, selamat, dan nyaman. Karena kamu tidak pernah meminta lahir ke dunia ini dari rahim seorang Nikita Mirzani. Itu kata dia. Tapi kalau aku udah dilahirkan Om, dia harus bertanggung jawab untuk saya. Nah karena itu saya kira, jangan mereka kira bawa ke satu tempat terus dianggap diam-diaman, saya diam. Nggak bisa bos. Ada tanggung jawab moral yang saya akan kejar di sini. Terlepas dari itu semua, peristiwa kaburnya Loli masih menyisakan polemik lain yang tak kalah mencuri perhatian, yakni terkait kejadian kurang enak yang disebut-sebut terjadi di Polres Jakarta Selatan di malam yang sama dengan kaburnya Loli. Ya, seperti diketahui, pada malam itu diduga telah pecah sebuah aksi adu mulut panas yang digadang-gadang melahirkan kejadian kurang enak sampai membuat Rasman mengalami luka di daerah kepala. Entah apa yang sebenarnya terjadi kala itu, mengingat mana fakta dan sekedar praduga masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun yang pasti, hal itu berhasil menambah panjang kisah perseteruan Rasman dan Nikita yang menyebabkan salah satu dari mereka dibayang-bayangi sanksi hukum yang terpisah dengan kisruh kaburnya Loli. Yang melapor itu saling melapor, dua-duanya nih saling melapor. Kalau kita lihat nih, dari pihak NM melapor, dari pihak RAN juga melapor. Kalau kita lihat sini, makanya kami dan tim dikuasakan untuk melakukan proses hukum ya. Artinya dalam arti ini kan proses ini bergulir ya, mulai dari laporan,
pemeriksaan, klarifikasi ya. Nah, terus lanjut nanti kalau memang ini memenuhi unsurnya, tentunya harus melakukan bergulir juga menjadi tingkat selanjutnya, artinya tingkat sidik. Ya tentunya segala sesuatu yang dilakukan ya dan melanggar satu aturan hukum atau melanggar artinya memenuhi unsurnya, ini menjadi unsur delik dari delik pidana ya. Tentunya ini harus diproses sampai dengan proses berjalan, yang dimana di sini ada kontak fisik. Nah, kontak fisik menyebabkan seorang nih sampai dengan luka, ya kan? Orang kalau dalam posisi dorong-dorongan atau ya dalam posisi emosional, tentunya masih bisa dianulir. Tetapi kan di sini kalau kita lihat sampai dengan proses adanya pemukulan, kalau melihat dari petunjuk-petunjuk dari CCTV, saksi dan lain-lain ya, tentunya seperti itu. Bahkan juga saling melapor. Nah, tinggal bagaimana menguatkan segala apa yang dilaporkan, bentuk-bentuknya kayak semacam kita lihat dikumpulkan saksi, terus alat buktinya CCTV, juga nanti bisa bergulir juga dari selain saksi juga ada faktor penguatnya, itu adalah dari visum ya, yang sekarang nih bukti daripada hasil visum ini kan juga menjadi dasar ya untuk bisa proses ini bisa berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.